Anda kembali di Ragam Perkara Siang. Pemirsa, kita lanjutkan dialog dengan Bung Daud. Bung Daud, selamat siang, masih bersama kami? Selamat siang, baik. Ya, Bung Daud, kalau misalnya kita lihat dulu mungkin Bung Daud juga pernah mengalami masa-masa di kelas amatir begitu ya. Nah, tadi juga dikatakan bahwa ada persiapan yang tentunya harus dilakukan oleh seorang petarung. Apa saja kemudian persiapan tersebut agar tidak lagi terjadi kesalahan, mungkin bisa dibilang kesalahan seperti ini? Tentu dalam hal ini kepelatihan ya, baik di sasana si atlet tersebut, mereka harus memiliki repetisi persiapan agar masa-masa persiapan itu mampu dilakukan secara maksimal sehingga mampu meminimalisir hal-hal yang barangkali tidak pernah dibayangkan, dan tentunya dengan persiapan maksimal seorang atlet jangka waktu yang barangkali untuk menempuh sebuah kompetisi, maka hasil dari pertandingan tersebut selain menorehkan prestasi tentu mampu meminimalisir hal-hal baik cedera atau bahkan kematian sekalipun. Oke, Bung Daud, kalau kita kembali ke kasus ini, terlihat bahwa almarhum ini sudah sempoyongan di ronde ketiga, di mana ronde pertama dan juga ronde kedua ini memang terlihat unggul, namun di ronde ketiga terlihat memaksakan diri. Bagaimana untuk mengatasi hal ini? Kemudian ketika dia sudah sempoyongan tersebut, apa penanganan utama yang harus dilakukan ketika hal tersebut sudah terjadi? Tentu kalau kita melihat dari berbagai video yang kita dapatkan, saya melihat bahwa upaya dari tim medis untuk melakukan pertolongan juga cukup cekatan, namun karena memang benturan yang sudah terjadi di bagian belakang dari seorang petinju tersebut yang mengakibatkan pendarahan tersebut, maka upaya tersebut juga tidak dapat dimaksimalkan. Jadi sehingga pada akhirnya si atlet mengalami pendarahan otak dan tim medis membawa ke rumah sakit dan ternyata nyawa si atlet tersebut tidak dapat tertolong. Nah, tentu ini menjadi gambaran bahwa tadi seperti yang saya sampaikan di awal bahwa seorang atlet sejatinya memang harus melakukan latihan itu disiplin setiap hari, tentunya ada ataupun tidak ada jadwal. Tetap sebagai seorang atlet ketika memberikan kehidupannya atau mendedikasikan kehidupannya kepada menjadi seorang atlet harus berlatih setiap hari, karena melalui latihan tersebutlah otot-otot kita dikuatkan, kemampuan-kemampuan kita dilatih lebih baik sehingga hal-hal yang tidak kita inginkan bisa kita minimalisir. Seperti itu. Tapi Bung Daud begini, ketika latihan ini sudah dilaksanakan, kemudian persiapan juga sudah dilaksanakan, tentu ada resiko yang harus ditanggung oleh seorang petinju. Apa saja kemudian resiko yang mungkin bisa diberitahukan kepada masyarakat tanpa menakut-nakuti ya ini? Ya, seperti yang kita ketahui bahwa olahraga tinju adalah olahraga yang sangat keras dan tentu nyawa menjadi taruhannya. Tidak sedikit di dunia ini petinju yang juga pada akhirnya berakhir tragis karena setelah bertanding menghembuskan napasnya, dan satu-satunya yang mampu kita lakukan untuk meminimalisir itu ya tentu memang tadi seperti saya sampaikan adalah seorang atlet sejatinya harus berlatih dengan baik, berlatih dengan disiplin di tempat yang telah disediakan, dan tentu dia memiliki program yang baik dari kepelatihannya sendiri, itu juga menjadi salah satu kunci. Dan dengan usia yang sangat muda seperti ini cukup prihatin dengan kejadian ini. Namun saya berharap bahwa para adik-adik kita yang ingin menggeluti profesi tinju kiranya dengan kejadian ini tidak berkecil hati untuk juga menggali potensinya agar nanti dapat meraih prestasi setinggi-tingginya di cabang olahraga tinju. Bung Daud, mungkin terakhir begini, agar tidak mematikan semangat bibit-bibit muda untuk menggali prestasi di bidang tinju ini, kemudian tetap berkembang namun juga tetap menjadi aman. Ya, saya kira adik-adik di era sekarang ini sudah banyak sekali mengenal metode-metode kepelatihan yang baik, dan juga tentunya dapat memilih sarana-sarana yang pada akhirnya mampu meningkatkan kemampuan skill dari seorang atlet tersebut, bukan hanya tinju tetapi dari cabang-cabang olahraga lain juga. Saya pikir
sekarang ini sudah lebih modern, jauh lebih mampu diminimalisir hal-hal yang fatal begitu, dan saya kira dengan tempat atau tempat pelatihan yang baik, maka para atlet-atlet tidak boleh takut untuk menggembleng atau menempa atau menggali potensinya sehingga nanti bisa berprestasi lebih baik dan tentunya bisa mengharumkan nama bangsa dan Indonesia. Baik, terima kasih Bung Daud masih bergabung bersama kami di Ragam Perkara Siang. Selamat siang, Bung Daud, terima kasih.